Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Group, channel inspirasi untuk dunia usaha. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman dan jangan lupa padamkan tanda merah yang ada tanda merah di bawah. Kemudian juga komen dan bagikan kepada teman-teman agar saya semakin semangat untuk memberi pengetahuan tentang di bidang dunia usaha. Nah, oke guys, di sini kita sedang membahas pembuatan ataupun produksi bata merah ya. Nah, kebetulan saya kemarin dapat orderan ataupun angkutan bata merah. Kemudian saya ke Bansal dan saya melihat ada orang yang sedang produksi bata merah. Nah, di sini alhamdulillah prosesnya itu memang sudah menggunakan mesin guys ya. Nah, kita akan membahas bagaimana cara mencetaknya dan bahan-bahannya apa aja sih yang digunakan untuk pembuatan bata merah. Nah, adapun untuk pembuatan bata merah sendiri itu memang untuk di daerah ini Provinsi Jambi ya. Provinsi Jambi, kemudian di sini kan tanah merah itu yang berbentuk tanah liat ya, dalam artian bukan yang tanah yang berhabur. Nah, tanah-tanah ini yang tanah padat, tanah merah yang padat lah seperti itu yang bagus diutamakan untuk pembuatan bata merah. Kemudian untuk di sini ini kan memang sentral produksi bata merah guys ya. Sentral produksi bata merah. Kemudian di sini tanah itu sudah tidak ada ataupun sudah habis digali. Nah, sungai-sungai ataupun kolam-kolam yang di belakang ini itu merupakan galian tanah. Nah, itulah menjadi momok bagi masyarakat sekitar karena di daerahnya itu sudah menjadi danau seperti itu. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah tanah merah. Nah, tanah merahnya seperti ini guys ya. Ini yang seperti yang di foto ataupun seperti di video ini. Kemudian apalagi bahannya yaitu pasir. Pasir ini hanya digunakan untuk ini ya, diberikan ke bata merahnya ini agar tidak saling menempel. Nah, ini mesin yang digunakan. Ini bentuknya memang sangat sederhana ya. Dimana bata merah ini ataupun tanah liat yang digunakan ini harus dibasahin terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam mesin. Mesinnya ini mesin penggeraknya menggunakan mesin diesel. Ini sekitaran 22 PK sepertinya guys ya. Kemudian untuk sistem cetak bata itu menggunakan screw. Nah, di dalamnya itu ada screw, kemudian digerakkan oleh ini ada handle ini gear namanya, gearbox. Nah, ini bisa maju mundur ya. Kemudian menggunakan sistem penghubungnya seperti ini. Nah, kemudian untuk penggeraknya ini, pemotongnya ini menggunakan kaki. Lihat lututnya guys, luar biasanya lututnya itu digerak-gerakin maju mundur cantik seperti itu. Kemudian tangan kanannya memotong. Nah, bentuknya sudah seperti benar-benar presisi guys ya, karena memang bentuknya sudah langsung keluar dua buah bata yang sejajar seperti itu. Nah, kemudian setelah disusun di gerobak itu kemudian ditaburi dengan pasir halus guys, bukan pasir kasar ya, dan juga bukan gula pasir. Seperti itu agar setiap bata ini tidak saling menempel. Nah, satu tim memang di sini sistemnya borongan sepertinya guys. Saya nggak tahu berapa borongannya, yang jelasnya mungkin sekitaran ya luar biasa mahal ya. Kenapa? Karena memang sistemnya ini mereka tim, kalau tidak salah ini ada 7 orang ya, 7 atau 6 orang dalam satu timnya. Nah, jadi untuk mesin ini bukan pemilik Bansal ataupun pemilik batu bata yang memiliki, tetapi mereka sistem sewa guys, dalam artian dia mengundang ketika misalkan batanya sudah habis dikobong ataupun dibakar semua, maka itu tempat jemurannya kan sudah kosong. Nah, pada waktu itu mereka memasukkan tanah terlebih dahulu. Dan perlu diingat guys, mereka di sini sudah membeli tanah. Satu mobilnya itu sekitaran isi 5 kubik, 6 kubik itu di harga 370 kalau tidak salah kemarin saya nanya. Luar biasa memang harganya. Kenapa? Karena memang di sini tanah itu sudah nggak ada, sudah habis digali sama mereka. Itu juga merupakan momok
karena semuanya di daerah itu menjadi danau. Nah mungkin sebentar lagi mereka akan alih profesi guys ya, karena udah biaya operasional mahal. Yang pertama misalkan biaya biaya tanah, biaya material sudah mahal, kemudian biaya cetak, biaya bakar, prosesnya ini panjang teman-teman. Untuk produksi bata merah ini itu bisa penjemuran itu bisa sampai berapa hari ya, katanya sih sampai 20 hari lebih, minimal 20 hari terik panas baru bisa dibakar. Nah ini suatu pengalaman, saya bisa bermain ke sini ke tempat produksi bata merah ini. Nah kemudian setelah dicetak ini ukurannya ini 7,5 cm ya, ketebalannya itu 7,5 cm. Kemudian panjangnya itu kalau tidak salah di sini 14 sampai 15 cm guys. Nah kemudian setelah disusun di gerobak, kemudian dijemur. Nah ini kan tempat penjemuran sudah kosong teman-teman, karena memang sudah dibakar ataupun sudah diobong. Nah nanti video-video selanjutnya saya akan menunjukkan seperti apa prosesnya setelah dicetak, kemudian dijemur, kemudian dibakar. Nah proses-proses video selanjutnya akan saya buatkan agar teman-teman itu bisa sedikit menambah wawasan seperti itu. Kemudian sebelum melanjutkan video, mohon teman-teman agar mensubscribe channel saya biar saya semakin semangat untuk memberikan motivasi atau memberikan dunia usaha ataupun membahas masalah dunia usaha seperti itu. Karena di sini di channel saya memang saya membahas beberapa usaha. Yang pertama bata ringan, kopra putih, dan ada beberapa usaha misalkan percetakan dan juga ini batu bata saya bahas juga seperti itu, agar teman-teman itu bisa terbuka wawasannya dalam keinginan membuka usaha seperti itu. Nah ingat, saya ikhlas memberikan teman-teman ataupun saya ikhlas lillahi ta'ala memberikan video-video ataupun cara-cara yang saya ketahui seperti itu, agar teman-teman itu dapat sedikit inspirasi ataupun motivasi dari saya seperti itu. Nah ini yang sudah dibakar guys, ini sisa yang sudah dibakar. Nah seperti ini bentuk pembakarannya, memang ada semacam gubuk lah seperti itu yang teratap, kemudian segi 4. Nah seperti ini belum matang guys. Kenapa? Karena memang bentuknya seperti itu, masih hitam-hitam. Nah sementara saya masih muat batu bata seperti ini, tempat muatnya ini beda bangsal ya. Nah yang perlu diingat, satu batu bata ini harganya Rp400 teman-teman, Rp400 teman-teman harganya. Nah ini beda ya, yang sudah masak itu merah, kemudian yang belum masak itu warnanya masih seperti kuning-kuningan. Nah ini yang digunakan untuk membakar, ini kayu karet dan kayu jenisnya seperti ini. Ini memang di sini memang sentralnya guys, benar-benar semuanya itu memproduksi bata merah. Nah dari satu kampung ini semuanya rata-rata memproduksi bata merah. Cuman udah banyak yang beralih sih. Kenapa? Karena memang bahan baku katanya sudah ataupun sulit didapat. Nah ini udah kosong teman-teman. Ini sudah mau dibakar tadi itu, bangsalnya sudah mau dibakar. Sementara nanti akan produksi lagi atau akan menyetak dan memanggil yang tadi. Oke, terima kasih telah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you baby.